satu, yaitu kekurangannya TPS. Mereka bingung, buang kemana ini? Orang Indonesia tidak kekurangan edukasi, tapi orang Indonesia kekurangan tempat wadah di mana mereka harus membuang, seperti itu. Jadi, kembali lagi kepada kita juga, memang pemerintah pasti akan bertanya, kenapa tidak berinisiatif? Kalau kita tidak didorong oleh pemerintah, lantas kita mau meminta siapa? Raina sebagai Duta Maritim Indonesia meminta kepada pemerintah untuk lebih tegas lagi memberikan TPS untuk masyarakat. Itu yang Raina minta. Karena kasihan dengan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia, pada hari ini kami komunitas Mubakri hadir di Bengawaru dan bersama kakak Rena. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua, karena waktu pertemuan pertama kita sifatnya perkenalan, sehingga belum begitu menggali apa yang menjadi tujuan dan latar belakang dan pengalaman beliau dalam mengikuti kegiatan lomba Duta Maritim tingkat nasional mewakili NTT. Karena itu, Bapak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia, pada hari ini kami akan menggali potensi kemaritiman, isu-isu yang selama ini sedang berkembang tentang kemaritiman, dan juga latar belakang beliau mengikuti lomba Duta Maritim tingkat nasional, dan kemudian apa potensi-potensi yang perlu kita kembangkan di Kabupaten Alor ini. Karena itu ikuti kami terus dan tetap nonton, saksikan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tanda lonceng, dan tekan tanda like agar YouTube ini terus berkembang dan membantu masyarakat di Kabupaten Alor. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Rena punya waktu yang luar biasa buat kami dari komunitas Mubakri untuk kami bisa mewakili masyarakat mengetahui apa menjadi pergumulan Kabupaten Alor berkaitan dengan kemaritiman. Karena kita tahu Kabupaten Alor adalah daerah yang semuanya hampir diisi dengan laut dan hampir sebagian para penduduknya nelayan. Karena itu kakak Rena bisa hadir dan memberi banyak masukan tentang kemaritiman di Kabupaten Alor. Yang pertama, kami ingin tahu gali lagi, kemarin hanya sifatnya perkenalan dan tidak terlalu begitu terekspos tentang hal-hal menjadi penting, utama kakak harus mengikuti kegiatan lomba itu. Karena itu kami ingin tahu latar belakangnya yang menjadi alasan utama kakak mengikuti lomba Duta Maritim tingkat nasional. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan dulu, sebelum kita bahas, kita harus kenalan dulu, karena tidak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Raina Azmi, Duta Maritim Indonesia tahun 2022, delegasi dari Nusa Tenggara Timur. Jadi latar belakang saya mengikuti Duta Maritim Indonesia adalah Alor ini banyak sekali potensi, bukan hanya Alor, tapi NTT juga banyak. Namun, kenapa Raina ikut Duta Maritim Indonesia? Raina lihat dari Alor itu tidak terlalu terekspos, sehingga banyak sekali orang-orang yang padahal daerah kita adalah daerah kemaritiman yang sangat bagus. Tapi banyak kalau kita keluar, banyak yang bertanya, Alor itu di mana? Sehingga melewati ajang ini, Raina bertujuan untuk memperkenalkan lagi Alor itu seperti apa. Walaupun ada yang mengenal, tapi tidak semuanya seperti itu. Terkadang kita berpikir bahwa untuk apa kita memperkenalkan lagi? Suatu saat akan ada yang dikenalkan. Tapi kita sebagai generasi muda, kita harus memperkenalkan bahwa kita adalah anak NTT, anak Alor. Tujuannya seperti itu. Dan membantu juga masyarakat, di mana masyarakat juga kalau Alor terekspos, berarti ekonomi masyarakat pasti akan meningkat. Di mana wisatawan luar bisa tahu Alor itu di mana. Oh iya, ini adalah referensi saya untuk bisa menjelajahi Alor. Kalau wisatawan luar menjelajahi Alor, pasti masyarakat pun ekonominya akan tinggi. Oke, luar biasa Kak Rena. Jadi alasannya beliau masuk dalam kegiatan lomba Duta Maritim tingkat nasional untuk sekaligus menjadi wakil NTT, dan kesempatan itu mempromosikan Alor berkaitan dengan maritim Alor. Karena kita tahu bahwa Alor ini kurang diekspos, Alor ini kurang dijual, kurang dipromosikan tentang kelautannya. Karena kita tahu Alor punya potensi sangat luar biasa.
dengan keragaman hayati laut yang luar biasa, baik ikannya, baik taman lautnya, terumbu karangnya, nelayannya, baik masyarakat dengan budayanya, adat istiadatnya. Karena banyak orang di luar bilang bahwa Alor itu miniatur Indonesia karena keberagamannya. Karena itu kami juga ingin mengetahui dari Komunitas Bakti, ingin mengetahui isu-isu yang menjadi utama bagi pekerjaan Kakak Rena sebagai duta maritim untuk selama ini berusaha untuk mengekspor, promosikan, menjual keluar agar orang di luar bisa tahu secara dekat tentang maritim dialog. Karena kita tahu memang dari masa Bapak Ansar Peta sudah diekspos, tapi masuk ke sini kurang lagi sehingga terlihat sepertinya dulu api menyala keras untuk terus dipromosikan, tapi sekarang sepertinya sudah redam. Karena itu sebagai duta menjadi tanggung jawab yang luar biasa terus untuk mempromosikan hal. Karena itu kami ingin tahu isu-isu terpenting apa yang perlu dan pemerintah dan masyarakat Alor tahu bahwa ini perlu diekspos dan harus dibantu oleh pemerintah dan masyarakat. Ada satu. Iya. Buat pemerintah nih, Reina kasih tahu, Ya. tolong berikan TPS untuk masyarakat. Dimana kalau tidak ada TPS, masyarakat menganggap bahwa kita harus buang sampah di mana. Isu maritim yang saat ini sangat merajalela adalah sampah yang ada di laut. Di mana sampah itu dibuang oleh masyarakat sembarangan bukan karena mereka kurang edukasi. Mereka sudah punya edukasi. Namun mereka berpikir lagi, mau buang kemana sampah ini? Kalau dia tidak buang sampah di laut, maka saya buang kemana? Sungai? Alor tidak ada sungai. Iya, ke sungai atau ke jurang? Iya, ke jurang. Betul. Atau ke selokan? Betul. Ya. Kalau misalnya pemerintah terkait membuatkan TPS di sepanjang kelurahan, tidak akan ada isu maritim yang sangat besar, yaitu sampah. Perlu dilihat, kita tidak perlu dicontohi. Kita lihat saja di Pantai Kadelang, banyak popok-popok, banyak sampah. Reina tergabung juga oleh PFON, Plastic Free Ocean Network. Itu adalah salah satu organisasi yang mengatasi plastik-plastik yang ada di dunia. Salah satunya yang ada di Alor. Namun, yang mereka lihat adalah sampah-sampah itu dibuang oleh masyarakat karena tidak adanya TPS yang tersedia di masyarakat. Raina adalah salah satu narasumber yang waktu itu terjun langsung ke masyarakat, melihat sendiri apa keluhan mereka, mendengarkan keluhan mereka, dan keluhan mereka cuma satu, yaitu kekurangannya TPS. Mereka bingung, buang kemana ini? Orang Indonesia tidak kekurangan edukasi, tapi orang Indonesia kekurangan tempat wadah di mana mereka harus membuang, seperti itu. Jadi, kembali lagi kepada kita juga, memang pemerintah pasti akan bertanya, kenapa tidak berinisiatif? Kalau kita tidak didorong oleh pemerintah, lantas kita mau meminta siapa? Raina sebagai Duta Maritim Indonesia meminta kepada pemerintah untuk lebih tegas lagi memberikan TPS untuk masyarakat. Itu yang Raina minta. Karena kasihan dengan lingkungan kita. Pertama, kalau membuang sampah sembarangan, kita akan kena dampak sakit. Kalau membuang sampah ke laut, kasihan ke ikan-ikannya, kasihan ke terumbu karangnya. Kalau ikan kena plastik, puntung rokok, bayangkan betapa ruginya kita. Banyak sekali. Padahal di daerah Alor ini banyak banget. Kita bisa bilang banyak sekali mereka punya ikan-ikan yang bagus. Iya. Tapi punah begitu saja. Iya. Kenapa? Karena kita membuang sampah sembarangan. Iya. Andai kata kita punya TPS, pasti tidak akan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Dan kalau kita ngomong tentang nelayan, memang kita menggagas untuk RUU Kepulauan Daerah, ya, untuk disahkan segera. Kenapa seperti itu? Karena pertanyaan kita kembali tadi. Kita ini orang Indonesia. Kita layak untuk mendapatkan wilayah-wilayah kita.
Apa kita perlu mengambil ikan, meminta izin? Betul. Iya. Masa kita orang Indonesia, kita ambil ikan di Alor. Oke lah, itu boleh. Tapi kita ambil di Kupang, itu kena pelanggaran. Karena batas wilayah. Iya. Pertanyaan kita, apakah kita bukan orang Indonesia? Apakah kita sudah berbeda negara? Iya, betul. Maka dari itu, saya minta kita sama-sama untuk menggagas RUU Kepulauan untuk disahkan. Luar biasa. Iya, Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia. Yang tadi kakak Raina sampaikan itu luar biasa. Karena saya sendiri juga alami. Baru-baru sekitar 2 minggu yang lalu, kami ada kegiatan bersama sekolah untuk membuat pembersihan di Lipa, di Pantai Lipa. Sehingga masyarakat situ saya coba diskusi dan ternyata sama. Memang mereka membutuhkan tempat pembuangan sampah. Selama ini mereka waktu DPR turun reses itu yang mereka mintakan. Di Lurah pun, Kalabaya Tengah pun mereka minta. Tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Karena itu ini merupakan tugas tanggung jawab dari Badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Alor BHD untuk terus memacu program dan menyiapkan infrastruktur yang baik bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia, baik itu manusia sendiri maupun ikan-ikan. Karena informasi yang saya dapat itu mereka sampaikan wilayah mulai dari Kadelang sampai ke Watabua itu ikan-ikan sudah tidak ada karena semuanya karena ditemukan itu hanya lumpur dan plastik. Karena itu para pengusaha rakit dan rompong itu hampir di wilayah sini tidak ada. Dulu kami masih kecil, kami bisa dapat ada rompong, rakit, kami ikut juga lopor, makan ikan yang segar. Sampai hari ini sudah tidak dapat. Mereka hanya dapat ada di Pulau Pura, Ternate, sampai di Kokar sana, jauh. Karena ikan semua sudah lari ke sana. Ini merupakan kendala masalah yang perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah dalam menu dinas Badan Lingkungan Hidup daerah. Menyiapkan tempat pembuangan sampah. Dan itu memang jujur saya alami dan waktu kemarin itu sama dengan Bapak Boli Goreng mau. Dapil 1 dan saya sudah juga sampaikan kepada Bapak ini tadi bagaimana apa yang mereka minta, mereka hanya butuh TPS. Bapak harus perjuangkan di Dapil 1 ini wilayah Kota Kalabaya dan Kadelang TPS agar mereka dapat membuang sampah sehingga laut itu menjadi. Kemudian memang bukan masalah edukasi. Rata-rata orang di Kalabaya Kota Kalabaya ini orang sudah berpendidikan semua. Mereka hidup di pesisir bukan orang-orang tidak berpendidikan, orang berpendidikan semua. Tapi kemudian infrastruktur menjadi utama. Terima kasih. Ini hari ini merupakan diskusi yang luar biasa dan ya kami juga ingin mengetahui potensi-potensi yang harus dijual dipromosikan oleh pemerintah dalam hari ini perlu diprogramkan khusus bagi peningkatan kemaritiman di Kabupaten Alor. Karena itu kami minta usul saran atau pendapat dari Kakak Reina berkaitan dengan potensi di Alor. Ya, salah satu tadi potensi ikan hanya kondisi sampah. Sekarang kami minta potensi-potensi apa yang berhubungan dengan kemaritiman. Sangat banyak rumput laut. Kita harus menggagas lagi rumput laut. Jangan terbuang sia-sia. Iya. Rumput laut itu sangat banyak, nilai jualnya sangat tinggi. Kalau kita jual ke luar kota. Tapi bagaimana pemerintah itu bekerja? Mengelola sebaik-baik mungkin. Rumput laut itu harus seperti apa? Seperti Raina Duta Maritim Indonesia. Mestinya mereka menggait Raina untuk kita bekerja sama untuk melakukan kegiatan tersebut. Iya. Rumput laut itu kenapa harus dibuang? Dan dijual di sekitar sini harganya cuma 20 ribuan. Andai kata mereka bisa mengelola dengan baik, harganya bukan 20 ribuan, bisa puluhan ribu. Bisa 100 ribu, bisa 800 ribu. Itu memudahkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Kalau mereka punya jabatan, seenggaknya membantu masyarakat. Jangan duduk diam dan merasakan bahwa mereka yang menikmati. Tapi ingat, kalian itu adalah gagasan untuk masyarakat, di mana masyarakat membutuhkan kita. Raina sebagai Duta Maritim Indonesia tidak merasa bahwa Raina tinggi. Karena apa? Masyarakat membutuhkan Raina. Dari suara-suara mereka, Raina masukkan menjadi evaluasi Raina berikan lagi. Raina kasih tahu saran dan kritik seperti apa yang harus kita kembangkan seperti ini. Rumput laut sangat banyak. Kita kelola seperti apa yang harus kita pikirkan seperti itu. Kosmetik bisa. Makanan bisa. Bisa. Jangan terlalu berpatokan bilang ikan banyak.
Jangan, rumput laut terbengkalai. Kalau misalnya kita pintar, kita bisa menjadikan daerah ini kekayaan rumput laut. Kita nilai jual kita adalah kekayaan rumput laut. Rumput lautnya itu dikelola menjadi apa? Di Pulau Lapang kan di rumput laut itu yang sangat banyak. Di pantai. Raina waktu itu sempat berpikir untuk membuat lapangan kerja untuk ibu-ibu UMKM dengan rumput laut. Namun sayang, ketika Raina meminta rumput laut itu digagalkan. Kenapa? Raina belum dikenal sama semua orang. Andai kata Raina bekerja sama dengan pemerintah terkait, mungkin masyarakat tidak akan bertanya-tanya lagi. Siapa saya ini? Raina ini siapa? Seperti itu. Raina turun ke masyarakat, Raina bekerja sama dengan masyarakat akan tahu. Karena kriteria orang Alor adalah harus dikenal. Iya, betul. Kalau tidak dikenal, mereka tidak akan mengikuti. Iya, harus sangat kuat. Jadi di mana itulah yang Raina butuhkan. Kalau Raina dengan pemerintah, pasti masyarakat akan mengikuti apa yang Raina inginkan. Raina bukan menginginkan untuk meningkatkan diri Raina, tidak. Raina meningkatkan untuk ibu-ibu UMKM, untuk orang-orang nelayan. Kasihan. Apalagi ada musim-musimnya. Musim hujan, musim badai, ikannya kurang, harga mahal jadi ikan. Gimana caranya kita menghadapi situasi itu? Yaitu kita harus buat UMKM. Di mana UMKM itu pemerintah tidak bisa kerja sendiri dengan UMKM itu. Karena apa? Mereka juga mengurus daerah. Maka berikan kesempatan untuk orang-orang yang mau mengelola. Seperti itu. Kalau memang benar ada yang mau mengelola, percayalah daerah Alor, Kabupaten Alor tidak akan tertinggal. Luar biasa. Pak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia, potensi yang sementara tadi sampaikan Kak Rena adalah rumput laut. Betul, karena rumput laut menjadi salah satu potensi besar di Kabupaten Alor. Sempat beberapa tahun yang lalu, Kabupaten Alor dikenal dengan banyak penghasil rumput laut. Orang berbondong-bondong mencari rumput laut, berusaha budidaya rumput laut, karena penghasilannya sangat besar. Dalam beberapa tahun ini sebelum Corona, kelihatannya sudah tidak lagi bersemangat karena mereka kurang diperhatikan, mereka kurang diberi kesempatan untuk bergeliat dengan kondisi rumput laut yang ada. Pasar semakin sulit. Karena itu keadaan Rena sampaikan tadi bahwa sebenarnya pemerintah punya banyak tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap Kabupaten Alor. Dan Rena memberi peluang bahwa sebagai duta maritim membantu ekonomi masyarakat melalui usaha rumput laut. Salah satu bukti yang ada di Pulau Lapang di Pantar sana memang. Karena itu cerita saya itu termasuk kakak dari istri saya itu di Kupang, dia selalu datang pantau. Dia petugas yang selalu datang melihat para pembudidaya rumput laut. Karena itu memang melalui Dinas Perikanan Kelautan, melalui Dinas Perdagangan, ini perlu diangkat, perlu diisukan kembali, walaupun dalam sidang paripurna tetapkan anggaran, tapi kemudian 2023 ini jangan sampai bisa ada peluang untuk Dinas Perdagangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan bisa mengangkat isu ini untuk membangun kembali. Karena Kak Rina sampaikan benar bahwa kalau bulan-bulan sekarang susah ikan, biasanya 6-7 ekor 20.000, sekarang sampai bisa 2 ekor 20.000. Dengan kehidupan keadaan kondisi inflasi yang luar biasa karena harga BBM naik, maka kemampuan masyarakat semakin minim untuk membeli. Karena itu alternatifnya adalah kita harus sediakan rumput laut sebagai salah satu budaya untuk meningkatkan ekonomi, menanggulangi masalah keuangan, sehingga kita tidak takut menghadapi masa resesi di tahun 2023 yang sedang dicanangkan diancang-ancang oleh Jokowi selaku presiden. Karena itu yang terakhir, kami ingin mengetahui secara pribadi tantangan terbesar Kakak Reina, dan kami dengar bilang waktu mengekspos diri dalam kegiatan expo sedikit tidak diterima. Ya, kenapa kami mau hal ini demikian? Bukan untuk mencari viralnya atau menjadi viralnya atau apa. Jadi ini perlu disampaikan agar ini menjadi catatan
buruk dan catatan penting bahwa kalau ketika ada duta dari Alor yang bergabung di nasional dan juara, kita perlu berbangga dan menerima itu menjadi suatu aset bagi Kabupaten Alor, dan itu perlu kita jaga. Kenapa harus ditolak? Anggap saja bilang hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Karena itu kami butuh informasi penting berkaitan hal itu, karena sedikit mengganggu kami berpikiran, karena kami adalah para pejuang-pejuang yang terus menggairahkan masyarakat pertanian untuk berkembang dan gitu. Silakan. Sebenarnya itu hambatan yang tidak membuat Raina jatuh ya. Walaupun pemerintah daerah tidak menerima Raina, Raina tetap bekerja sendiri. Di mana Raina tidak berpatokan dengan pemerintah daerah. Kalau Raina berpatokan dengan pemerintah daerah, kapan Alor ini maju? Luar biasa. Iya kan? Kapan Alor ini maju? Mulai dari sendiri, betul. Iya. Kita harus mulai sendiri. Kita tunjukkan bahwa kita lebih mampu daripada omongan. Kita tidak perlu merasa itu adalah kegagalan, tidak. Tapi kita bangkit lagi, menunjukkan bahwa kita lebih mampu. Mungkin pemerintah daerah menolak, mengusir apapun itu, bukan hambatan bagi Raina. Itu adalah tantangan Raina untuk lebih maju lagi, untuk lebih meningkatkan lagi. Bagaimana caranya Raina bisa mengekspos. Raina bukan orang yang bisa kalah dengan kata-kata cuma usir-usir saja. Masyarakat tidak butuh itu. Masyarakat butuh hasil. Masyarakat butuh bukti. Percuma Raina, percuma ya, kalau misalnya jadi duta, jangan melakukan kegiatan di mana kalian berlomba, kalian membuat yang terbaik. Tapi ketika menjadi seorang duta, kalian melupakan semua janji itu. Ingat, masyarakat butuh bukti, bukan janji. Ketika kalian sudah menjadi duta, berarti itu adalah pilihan masyarakat. Dan kalian sudah dinobatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi satu suara masyarakat. Jadi kita harus tetap terus kerja gitu. Walaupun Raina rasa sakit hati itu pasti ada, manusia naluri pasti ada sakit hati, tapi tidak untuk masyarakat. Masyarakat Allah tidak bersalah. Jadi kalau mereka ngusir Raina, apa Raina harus down? Tidak. Raina harus turun ke masyarakat, tahu seperti apa. Ternyata apa? Terbengkelai. Andai kata Raina mau egois, Raina tidak usah turun ke masyarakat. Untuk apa? Karena Raina tidak ditolong pemerintah. Untuk apa Raina mau ekspos diri Raina? Tapi Raina berpikir bahwa masyarakat butuh Raina. Raina melakukan yang terbaik saat perlombaan, saat Raina sudah terpilih, malah Raina lupa dengan janji Raina. Apa itu? Jadi Raina tetap berusaha. Raina datang ke PFOM, ke organisasi KASI yang terkait dengan Raina, WWF Indonesia. Alhamdulillah, tanggal 21 Desember nanti, Raina jadi narasumber di WWF Indonesia untuk mengenalkan lagi Alor itu seperti apa. Di Alor sini atau di Jakarta? Di Alor. Nanti Raina lewat via Zoom untuk di mana WWF Indonesia kan itu tersebar luas di Indonesia. Jadi nanti seluruh Indonesia pun melihat Alor itu seperti apa. Raina tidak akan jatuh dengan itu. Karena apa? Masyarakat butuh Raina. Kalau Raina mau egois, masyarakat terbengkelai. Mungkin suara masyarakat tidak akan terdengar dari video ini. Mereka butuh TPA, TPS. Keluhan itu selalu Raina dengar. Di mana mereka punya usaha UMKM, tapi dipilih oleh kita tidak tahu. Dipilih. Faktor nepotismenya kuat, keluarganya kuat. Di mana dipilih. Padahal Alor ini punya UMKM banyak, kreativitasnya banyak. Andai kata semua diekspos, Alor pasti bisa terekspos dengan UMKM, dengan kreativitas. Maka dari itu, Nusa Pesona Indonesia, aplikasi yang Raina rancang itu sudah siap untuk dari UMKM, kreativitas anak muda, isu maritim, semuanya sudah ada di situ. Aplikasi sudah tersedia, Nusa Pesona Indonesia. Raina harap
masyarakat NTT mau menggunakan Pusat Pesona Indonesia sebagai wadah di mana kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, masukkan ke situ. Seperti itu. Luar biasa. Tadi Kakak Rena sampaikan berbagai banyak tantangan dihadapi. Iya, ini seperti semut melawan gajah. Tapi semut bukanlah semut biasa. Dia punya banyak cara untuk keluar dari masalah menghadapi tantangan sang gajah. Dia akan terus diberikan banyak peluang untuk mencari tahu. Karena bukti menjadi utama dari tujuannya, yaitu bekerja, membantu masyarakat. Karena itu sebagai seorang duta pasti tidak akan pernah yang namanya aman-aman dalam sebuah masalah. Karena itu kita berlayar tidak pernah akan dapat air yang tenang. Karena setiap gelombang yang besar memacu kita untuk terus maju. Karena itu Rena sudah diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap proses itu. Karena itu kami mau katakan bahwa ini beliau adalah seorang Kartini di Alor. Masa Kartini seorang putri di Jawa Tengah yang terus berjuang untuk membangkitkan generalisasi terhadap perempuan. Memang dalam masa dulu sampai masa sekarang perempuan selalu diabaikan, perempuan selalu dinomorduakan. Tapi ingat bahwa sejarah perjuangan bangsa ini ada tercoreng banyak perempuan yang memberi sejarah buat pembangunan di Indonesia. Dan salah satunya hari ini Kakak Rena hadir untuk memberi nilai warna tersendiri bagi pembangunan Kabupaten Alor di dunia maritim di Kabupaten Alor. Karena itu salah satu bukti yang dia buktikan yaitu aplikasi Pesona Indonesia. Di situ beliau bisa promosi, jual, dan mengekspor semua berkaitan dengan Alor. Dan tadi beliau sampaikan tanggal 21 Desember ada nilai jualnya mulai disebarkan, yaitu menjadi salah satu narasumber untuk memberi informasi tentang Alor di WWF Alor. Karena kita WWF merupakan salah satu organisasi dunia yang terbesar yang di bawah PBB yang terus berkaitan dengan kehidupan di dunia. Karena itu kami Komisi mau bangga karena seorang perempuan muda yang mau bilang dia masih SMA tapi punya jiwa juang yang tinggi. Jadi karena itu kami Komisi mau katakan pendidikan yang tinggi bukan menjadi salah satu alasan untuk kita bisa bekerja keras. Karena ada kemauan, ada niat, pasti ada jalan. Dan itu sudah terbukti. Hari ini kami bisa wawancara yang kedua untuk menggali secara dalam apa yang menjadi niat hati dari Kakak Rena untuk membangun Kabupaten Alor di bidang maritim. Dan itu pesan untuk pemerintah, ya untuk sekarang bisa dimaklumi dengan kondisi-kondisi yang ada. Tapi kemudian di tahun-tahun berikutnya perubahan-perubahan itu harus nyata terjadi. Melalui banyak bangun bersama dengan orang-orang yang punya potensi. Agar masyarakat Alor ini akan merasakan banyak bantuan dan mereka akan hidup termasuk juga TPS. Karena itu melalui wawancara hari ini Badan Lingkungan Hidup Daerah sudah mulai atur rancangan untuk tahun depan bisa ada TPS-TPS di setiap pesisir, di setiap kali untuk potensi itu juga. Karena memang harus diakui bahwa kita mau menjual maritim itu orang akan lihat dari kondisi bagaimana kebersihan lautnya, kebersihan daerahnya. Karena kalau orang katakan bahwa ya, kebersihan bagian dari ibadah. Ya. Kalau orang yang biasa bersih, biasa mandi itu berarti orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang tidak biasa bersih itu berarti orang yang tidak biasa dekat dengan Tuhan. Itu orang pemalas tuh. Ya, karena itu harus belajar dengan semut. Bekerja keras walaupun kecil. Dia harus lawan gajah pun dia tidak pernah takut. Dia akan terus bekerja keras untuk membangun dirinya dan memberkati orang lain. Karena itu terima kasih banyak dan satu informasi bahwa Reina memang bukan orang Alor asli. Tapi dia lahir, dia makan dan minum di alam. Berarti alam ini juga pun mendukung dia. Karena itu Bapak Mama Kari pemirsa yang berbahagia pemerintah dan masyarakat, terimalah dia seperti anak kandung di bumi Kenari ini. Bawalah dia dan tunjukkan alam Alor bahwa inilah milikmu, kuasai dan kembangkan menjadi bagian dari kehidupan. Walaupun dia anak perantau, tapi kalau dia sudah makan dan minum air di Alor, maka dia menjadi bagian dari alam di alam. Karena itu terima kasih banyak, luar biasa. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini bisa bermakna bagi semua yang menyaksikan, menonton, dan masyarakat akan merasa bangga bahwa kita punya sosok Kartini di Alor yang terus berjuang bagi kehidupan mereka, baik itu kelautan dan juga para ibu-ibu, mama-mama yang menunjuk kreativitas. Karena kita tahu satu yang memang saya mau sampaikan bahwa kita punya ikan banyak, kita punya rumput laut banyak, tapi bersaing di luar untuk mengekspos tidak bisa. Karena kita
punya pengalaman tidak ada untuk berinovasi, berkreatif, menciptakan sebuah makanan yang menjadi daya tarik. Kita tidak bisa jual ikan basah pergi ke luar. Kita tidak bisa jual rumput laut utuh. Kita perlu menyajikan barang makanan yang sudah jadi, yang kemudian menjadi olahan. Karena ketika sudah menjadi olahan, orang tahu bahwa ada orang hebat di belakangnya. Karena tidak gampang untuk mengolah menjadi sesuatu produk yang luar biasa. Karena itu terima kasih banyak, luar biasa. Karena tetap berjuang walaupun baru SMA, bukan pendidikan menjadi standar, tapi perjuangan itu menjadi bagi pemain di Arab ini. Luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Mama kakak pemirsa yang berbahagia, ya, air gula jangan cepat ditelan, air kopi jangan cepat dibuang. Sebuah kebaikan atau sesuatu kata manis jangan cepat diterima. Sebuah olokan atau ejekan atau tentangan jangan pernah ditinggalkan. Karena semuanya ada makna untuk menjadi bagian dalam kehidupan untuk menjalani hidup ini. Terima kasih, luar biasa Karina. Oke, salam semua Pak.